Hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mau beribadah. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu di Halade dan pendeta dan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita semua, hingga pada saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan judul lagu Bapa Ku Datang Padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk sembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau yang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Itulah kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu
dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk diberi kekuatan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merenungkan segala dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri, meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengar ayat bulanan. Ayat bulan kita di bulan November adalah yang tertulis dalam kitab Amos. Bagi yang sudah menghafal, silahkan diucapkan. Dan bagi yang belum, minggu depan dikirim ya. Shalom teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita membaca ayat bulanan dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom teman-teman sekolah minggu. Saya akan membacakan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Perkenalkan, nama saya Artauli Borisitumorang. Ayat bulanan minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 24.
biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, salam sehati. Saya akan membacakan Amos 5 ayat 4. Tetapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Shalom, saya akan mengucapkan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang sesuatu mengalir. Terima kasih. Shalom teman-teman, saya Naomi. Ayat bulanan tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang terus mengalir. Amin. Shalom, saya akan bacakan ayat bulanan minggu ini. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran menjadi sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Ayat bulanan kita Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Halo, nama saya Yohana. Mau menghafalkan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah pengadilan bergulung-gulung seperti air yang mengalir dan kebenaran seperti sungai yang mengalir, yang selalu mengalir. Amin. Shalom teman-teman, ayat bulanan kita Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam teman-teman, ayat bulanan kita adalah Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bacaan sekali lagi ya. Ayat bulan kita di bulan November yang tertulis dalam kitab Amos 5 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Pimpin anakku,
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, abang mau nanya dulu nih, Alkitabnya udah disiapin belum? Kalau udah disiapin, sebelum kita membaca, kita berdoa dulu ya. Ditutup matanya, dilipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu selama ini. Pada hari yang baik ini ya Tuhan, kami kembali bersekutu dan beribadah dalam nama-Mu. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami pada hari ini. Jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami terima pada hari ini bisa menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu di mana? Itu adanya di Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul pasal yang 10, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-35. Bagaimana adik-adik? Sudah ketemu belum ayatnya? Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ayat Alkitab yang kita dengar hari ini adalah khotbah Petrus pada saat dia pergi ke rumahnya Kornelius.
Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak siapa itu Simon Petrus? Simon Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang pertama, yang dulunya dialah seorang nelayan. Dia adalah orang Yahudi. Nah, kalau Cornelius itu siapa? Cornelius itu adalah seorang tentara Italia. Dia itu orang baik, tapi dia bukan orang Kristen. Suatu hari, karena diundang sama Cornelius, Petrus ini pergi ke rumahnya. Adik-adik tahu nggak? Pada zaman dahulu itu, kalau yang namanya orang Yahudi, Petrus itu kan orang Yahudi, nggak boleh bergaul sama orang yang bukan Yahudi. Cornelius itu kan orang Italia. Tapi karena diperintah sama Tuhan, Petrus pergi ke rumah Cornelius dan dia berkhotbah. Inilah ayat yang kita dengar pada hari ini adalah khotbah Petrus di rumah Cornelius. Adik-adik sekolah minggu, setelah khotbah itu, apa yang terjadi ya? Tiba-tiba Roh Kudus turun dan akhirnya semua orang di rumah itu bertobat. Cornelius, istrinya, keluarganya, karena dia tentara kan pasukannya banyak. Pasukannya juga semua bertobat menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus. Adik-adik sekolah minggu, dan akhirnya semua orang di rumah itu dibaptis. Dan setelah baptisan Cornelius, apa yang terjadi ya? Berita baptisan itu menyebar kemana-mana. Padahal zaman dulu itu kan belum ada televisi loh, belum ada handphone, tapi berita itu menyebar kemana-mana. Akhirnya murid-murid Yesus yang lain pun bertambah semangat dalam menyebarkan atau memberitakan Kristus. Yang tadinya dia cuma di Yerusalem, menyebar sampai keluar Yerusalem. Ada yang ke Samaria, ke Italia, dan lama-kelamaan jemaatnya, gerejanya juga bertumbuh di mana-mana dengan sangat cepat sekali. Dan sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Nah sekarang sampai di mana coba? Sampai di Persada, gereja yang sangat kita cintai ini. Adik-adik sekolah minggu, inti dari nas Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah yang pertama, karena tadi di ayatnya itu katanya nggak boleh membeda-bedakan orang. Maka inti dari nas kita pada hari ini adalah semua orang boleh mengikut Yesus, karena Yesus itu mengasihi semua orang. Ya, adik-adik sekolah minggu pun harus seperti itu, karena itu kita semua adalah pengikut Yesus. Kita harus mengasihi semua orang. Dan yang kedua, sebagai orang Kristen, kita semua diberi tugas untuk memberitakan Injil kepada siapapun, kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan. Tapi kan saya kan masih anak-anak, Mam. Saya kan masih sekolah. Saya belum bisa. Itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya parhalado. Enggak, siapapun boleh. Anak-anak, mau orang tua, mau anak sekolah, itu semua tugas-tugasnya kita sebagai pengikut Yesus. Karena adik-adik masih kecil, masih sekolah, ya kita mulainya dari yang kecil-kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar. Misalnya, kita selalu berbuat baik kepada semua orang, nggak boleh membeda-bedakan. Mau dia anaknya orang kaya, mau dia anaknya pejabat atau siapapun, nggak boleh membeda-bedakan orang ya. Kita harus mengasihi semua orang. Begitulah cara-cara yang paling sederhana dalam memberitakan berita Yesus kepada siapapun. Lewat perbuatan-perbuatan kita juga bisa. Nggak usah harus selalu berkhotbah. Lewat perbuatan kita sehari-hari, bagaimana kita terhadap orang tua, terhadap guru-guru, terhadap kakak-kakak. Yang penting
semua perbuatan-perbuatan kita itu bisa atau boleh menyenangkan semua orang, menyenangkan hati guru-guru kita, menyenangkan hati orang tua kita, terlebih-lebih menyenangkan hati siapa coba? Hati itu Tuhan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan pada akhirnya kalau kita menyenangkan semua orang, kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami telah memperoleh sukacita dan berkat lewat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami dan bimbing kami Tuhan, agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia, yang selalu mengamalkan kebaikan dan kebenaran kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Berkati semua jemaat-Mu, semua guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, semua parhalado, amang dan inang pendeta kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihakannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.